Halo. Ibu Darmawan, apa? Rini berantem di sekolah. Oh, baik-baik. Siapa suruh ambil barangku? Rini. Mama. Maaf ya. Mama datangnya telat. Ibu Darmawan. Sebenarnya ada apa sih? Rini itu gak mungkin mulai berantem duluan. Maksud lo, gue salah nuduh dia, Rizky dan dia berebut mainan, lalu Rizky didorong jatuh. Dia yang ambil boneka gue. Ini mama yang bikin sendiri buat gue. Barang jelek itu bikin gue jijik. Mana mungkin gue mau rebut? Lo tuh anak gak punya bapak, mulutmu penuh dusta, nanti pasti salah. Siapa bilang kamu anak tanpa ayah? Siapa ikut, gue tunjuk dia. Kamu tukang proyek, gak tahu pakai cara apa, cara murahan, bisa-bisanya anak lo masuk sekolah ini. Apa maksudmu? Kenapa? Mau mukul gue? Orang tua buruk, anak ikut rusak. Siapa yang berani ganggu anak saya? Ratna Wirawan? Gue kira siapa? Ternyata mantan cewek paling cantik di sekolah ini. Sayangnya sekarang, ibu yang diceraikan suami, kerja di proyek, kerja bareng tukang, angkat bata kayak buruh. Dia adalah anak lo. Benar. Ini anak gue sama Rudi Gunawan. Dulu lo cerai sama Rudi Gunawan, lebih baik pergi tanpa barang, asal bawa putri lo. Sudah lama saya berikan Rudi Gunawan anak laki-laki sehat dan gemuk. Apa? Lihat diri lo, kok bisa jadi begini sih? Kuliah aja nggak pernah, cari kerja pasti sulit, ya? Ratna Wirawan? Dulu gue anggap lo sahabat terbaik gue. Gak nyangka, sebelum gue nikah, lo udah main sama Rudi Gunawan. Lo nggak sanggup, kan? Tidak bisa menjaga hati pria. Kenapa lo nggak bilang dari awal? Gue pasti bakal merestui kalian kok. Waktu itu Rudi Gunawan masih miskin, cuma orang bodoh kayak lo, yang mau sama dia. Tapi nggak nyangka ya, begitu dia sukses, dia ninggalin lo dan nikah sama gue duluan. Anak yang gue lahirin itu cowok, salah sendiri perut lo nggak bisa kasih anak cowok. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini, hanya merendahkan derajatmu. Benar juga. Soal anak gue, mau diapain? Suruh Rini minta maaf ke Tuan Muda. Diskors saja, keluar sekolah kalau gagal. Nggak bisa. Kenapa anak gue harus keluar sekolah? Anakmu sudah ganggu anakku, perlu penjelasan. Mama, aku nggak ngebully dia kok. Mama tahu, ini bukan salah Rini. Gimana kalau gini aja, kalau nggak mau keluar sekolah? Bisa juga, anak gue udah ketakutan, harus ada kompensasi. Nggak banyak kok, 30 juta. Uang segini kecil, masa lo nggak bisa bayar? Dia cuma tukang bangunan. 30 juta? Gue rasa 3 juta aja dia nggak punya. Kalian bersekongkol, malah menuduh duluan. Terserah mau pikir apa. Mau bayar 30 juta, atau suruh anakmu jongkok minta maaf ke anakku. Kalau nggak tega, lo aja yang jongkok. Ratna Wirawan, lo udah punya segalanya. Kenapa masih nyakitin orang lain? Lihat cara lo ngomong, gue cuma nuntut keadilan kok. Anak lo keluar sekolah kalau lo nggak mau. Kembalikan lebih banyak uang. Biar mereka berdua bisa beli daging. Ibu Gunawan, emang lo paling pinter mikir. Gue ya, langsung urus sekarang. Sebentar ya. Oke. Gue jongkok. Mama. Pak Bagus, tenang aja. Tempat tinggal Miss Ayu udah kita temuin. Ayu, Pak Hendra, lo lagi ngapain sih? ada apa sebenarnya? Mereka mau duin Rini. Bu Darmawan, siapa yang berkuasa besar padamu? Berani sekali keluarkan murid. Tidak disangka, sudah bertahun-tahun berlalu. Masih sama kayak dulu, selalu lindungi dia. Sayangnya orangnya nggak pernah hargai lo. Sekarang dia cerai, kamu malah mau jadi pengganti. Lol, Wah, romantis banget, bro. Ayu dulu sangat baik padamu. Sungguh tulus, tapi sia-sia. Mari kita ke ruang BK, biar dinilai Pak Guru. Atau kita ke dinas pendidikan, di sini ada CCTV. Lihat apakah Bu Darmawan layak jadi guru di mata atasan. Lumayan juga lo berani. Hari ini gue rayain ulang tahun anak gue, kasih lo kesempatan.
Primi hari ini ya, Mama mau ambil gaji dulu. Kita rayakan ulang tahunmu, Mama dengar. Di Hotel Nirwana ini mie panjang umurnya paling enak. Mama ajak kamu cobain, ya. Iya. Mama capek banget ya. Mau ambil gaji? Ya? Gue pengen rayain ulang tahun anak gue. Bukan anak lo ulang tahun apa enggak? Gue peduli amat gak ada duit. Pak Rudiarto, saya ini. Dengar-dengar gaji orang lain udah pada cair, cuma saya doang yang belum. Udah gue bilang gak ada duit. Cepetan sana, pergi. Pak Rudiarto. Saya ini perempuan sendirian, bawa anak juga nggak gampang. Tolonglah, Pak. Kasihanin saya, tolong banget, Pak. Lo susah? Gue kira gue gampang? Lo pikir gue ini yayasan amal? Tolong banget, Pak Rudiarto. Gini aja deh. Lo ngeladenin gue dulu, bikin gue enak, baru gue kasih duit lo. Pak Rudiarto, lo jangan bercanda gitu deh, gue nggak bisa. Aduh. Gue nggak pernah jijik sama lo. Udah punya anak kan? Lo sok suci sama gue ya? Oke. Pak Rudiarto, gue juga nggak pernah nyakitin lo kan? Jadi jangan susahin gue lagi. Jangan berpura-pura. Lo kan cuma bawa anak nggak punya bapak. Siapa tahu dulu lo sama siapa? Anak bos mana lo lahirin? Lah, Jangan sok suci. Padahal kelakuanmu seperti pelacur. anak saya bukan anak haram tanpa ayah. Gue nggak peduli anak lo punya bapak apa nggak hari ini. Kalau lo nggak bikin gue puas, uang ini nggak bakal lo dapat. Jangan begitu, kalau terus begini, gue lapor ke bos. Atasan? Atasan, gue kasih tahu ya proyek segede ini. Gue yang ngatur semuanya, atasan presiden pun datang, lo pikir gue bakal peduli? Kalau gitu gue lapor polisi aja, masa polisi nggak ngurus sih? Gue kasih tahu ya di Pasar Naga. Proyek segede ini. Kalau nggak ada dukungan, gimana bisa? Satu kata dari gue, satu kata aja. Aku bisa bikin kamu susah hidup di sini. Uang yang lo dapet itu. Semua uang buat anakmu, kan? Bayar sekolah? Nanti. Kamu dan anakmu nggak punya rumah. Bayar kontrakan aja nggak sanggup nanti. Lo sama anak lo tidur di jalan. Gelantungan di pinggir jalan mendingan. Lo ikut sama gue aja, nanti gue tambah gaji lo. Lepasin gue. Kalau bisa bikin gue puas, gue omongin ke bos. Gaji lo gue naikin gimana? Jangan teriak-teriak dong, gimana? Jangan teriak-teriak dong. Lepasin mama gue. Lepasin. Bangsat lo. Jangan ganggu urusan gue. Jangan ikut campur urusan saya. Lepasin. Kurang ajar. Lo berani banget sih, ya? Siapa lo? Berani bikin ribut di sini. Gue hancurin lo semua. Proyek ini milik grup naga terbang, di bawah mereka. Kapan ini jadi daerahmu? Lo tahu gue siapa? Cari masalah sama gue, lo bakal nyesel seumur hidup. Maaf, kami telat dan bikin kaget. Hei, Om. Cepetan kesini. Gue dipukulin orang. Om gue tuh manajer proyek. Kalau dia datang, kalian semua habis. Hari ini gak ada yang bisa selamatin lo. Gue yang ngomong. Siapa berani ganggu ponakan gue? Om. Akhirnya lo datang juga. Gue hampir mati dipukulin. Balesin dendam gue. Berani bikin ribut di sini? Udah bosan hidup ya? Dasar brengsek. Gue habisin lo. Diam. Andi Darmawan, kok lo bisa kesini? Kalau mau datang, telepon dulu biar bisa gue sambut. Om, ngapain lo pukul gue? Dia siapa sih? Bejo. Jangan sebut Om. Jangan panggil gue Om, ya. Pak Bagus suruh kamu atur proyek, tapi hasilnya begini. Iya, Pak. Segala sampah lo masukin ke proyek. Lo kira grup naga terbang itu yayasan sosial? Maaf, Pak. Minta maaf. Siapa dia? Sepeta minta maaf. Kita bisa kena masalah besar kalau enggak. Asisten pribadi Pak Bagus dari grup naga. Perintahnya sekuat presiden. Lo, gue, sama leluhur kita digabung. Gue nggak bisa lawan dia. Lo bikin sial. Maaf, Pak. Tolong ampuni gue, Pak. Maaf. Aku memang keterlaluan. Maafkan aku. Dasar brengsek. Lo gak tahu harus uji ke siapa. Sini. Maaf, Pak. Mohon jangan diingat, Pak. Ampuni saya. Saya memang hilaf. Maaf, Pak. Saya sadar salah. Tolong beri saya kesempatan. Mau diapain dia, Pak? Terserah Bapak. Gue cuma mau ambil gaji gue. Kasih saja. Gaji, kan? Kasih aja.
Udah di sini. Orang. Suruh dia keluar. Patahkan tangan kakinya. Bantu. Diusir dari sini. Tolong beri gue kesempatan. Om, tolong. Ampuni gue, Pak. Maaf, Pak. Pergi. Siap, Pak. Pergi. Nona Ayu, akhirnya kita nemuin lo. Nona, Bener banget. Kakek lo, Pak Bagus Santoso, Presiden Grup Naga. Sejak orang tua lo meninggal, Pak Bagus terus cari lo. Akhirnya sekarang ketemu juga. Oh iya, Pak Bagus sedang di luar negeri dan pesan khusus ke saya. Kamu dan Rini harus kembali ke rumah Agung Santoso. Mama gue memang Marga Santoso, tapi dia enggak pernah cerita soal kakek. Mana ada sih dunia kayak gini? Jangan-jangan penculik anak. Sekarang modus penculik anak macam-macam. Gue harus waspada. Lo ikut aja sama kita. Pak Bagus udah lama kangen banget loh. ini semua terlalu mendadak. Kasih gue waktu buat mikir dulu. Oh iya? Pegang kartu ini. Isinya 10 miliar. Kalau butuh, pakai aja. Jadi, kamu tak perlu bawa Rini ke proyek lagi. Lihat aja, mereka banyak orang. Gue juga nggak bisa ribut langsung. Takutnya kalau mereka maksa ambil Rini, gue nggak bisa berbuat apa-apa. Nona. Oh, oke. Makasih ya. Rini selamat ulang tahun. Makasih, Mama. Makan. Hari ini ultah nona kecil. Siapkan semuanya cepat. Kirim hadiah terbaik. Ruangan terakhir ini ada tamunya. Kami gak bohong, Pak. Aku ingin rayakan ulang tahun di sini. Rizky, anak baik. Rayakan di sini saja, ya? Oke. Cucu kesayangan, pasti nenek bantu kamu. Kalian ngapain di sini? Nenek. Jangan panggil aku nenek. Mengapa kita dilarang di sini? Hari ini ultah Rini. Ini ruangan kita. Rayain ulang tahun buat anak sialan. Rini bukan anak sialan. Tak bisa teruskan keturunan Gunawan. Makan minum dari gue. Kalau bukan anak sialan, apa dong? Untung aja, ada Rizky. Kalau enggak, keluarga Gunawan mungkin mandul. Sudah selesai bicara? Silakan keluar, kami mau makan. Lo pantas nggak? Cuma gaji lo yang kerja angkat-angkat di proyek. Pantas makan di sini? Kelihatan banget miskinnya. Ya ampun. Datang ke sini cuma pesan mie doang. Aduh. Jangan maksa datang kalau nggak mampu. Bikin suasana jelek. Dasar kere. Mie itu istimewa. Itu mie ulang tahun pesanan Mama buatku. Rizky. Sini, jauhin diri dari mereka. Takutnya mereka bawa sesuatu yang nggak bersih. Kalian terlalu parah. Aku nggak mau bertengkar. Cepat keluar dari sini. Jangan gangguin pesta ulang tahun cucuku. Mama, mending kita pergi aja. Tunggu. Hari ini ultah Rizky. Jangan mudah marah. Pak Manager, hotel kalian masa nggak paham aturan siapa duluan? Biarin dia di sini. Biar Ayu Suryani tahu bedanya sama gue. Gue. Kalau kamu enggan. Anakku juga butuh tempat buat ulang tahun. Gimana kalau begini? Kalian mau ngapain? Aku nggak sejahat itu kok. Bagaimana jika kita satukan meja? Lestari Wirawan memang paling bisa berpikir jauh. Beberapa orang di sini kurang pantas tampil di publik. Oke. Gabung aja. Rini, kenapa di depan kamu nggak ada apa-apa? Apakah ibumu suka menyiksamu? Tak boleh makan? Mama gue nggak pernah nyiksa gue kok. Iya, Mama lo nggak nyiksa. Soalnya lo miskin. Dasar miskin. Rizky Pratama kita, pinter banget ya. Kondisi mereka memang sulit. Nggak bisa dibandingin sama keluarga kita. Sini Rizky. Papa beliin mainan edisi terbatas buat kamu. Selamat ulang tahun. Wah, asik. Mainan baru. Keluarga kita tuh nggak kayak keluarga miskin itu. Cuma ngasih anaknya semangkuk mie aja. Kamu itu anak kesayangan papa kamu. Rini, nggak ada kue ulang tahun gak masalah. Tapi kau tanpa hadiah juga. Mama sayang gue, barang nggak penting. Gak mampu beli, menurutku. Dasar miskin, miskin. Anak gue nggak salah ngomong kok. Memang lo miskin. Lah. Mama, kenapa Papa nggak ngucapin? Papa nggak mau ucapin selamat ulang tahun ke Rini? Bokap lo itu. Ibu Gunawan, ini minumannya. Silakan cek. Letakkan saja. Rini, Iya, sudah puas belum? udah kenyang. Mama yuk kita pulang. Oke. Rini, lo nggak apa-apa kan? Nggak, Mama. Ada apa ini? Hati-hati dong kalau jalan. Manager, anak Anda memang luar biasa. Minuman ini belum ada yang sentuh. Yang mecahin harus ganti rugi. Tentu,
Tentu. Minuman ini dipecahkan anak saya tanpa sengaja. Menurut lo, berapa harganya? Kita ganti rugi nih. Apakah 3 juta rupiah cukup menurutmu? Siapa Ayu Suryani ngeremehin? 3 juta rupiah, uang buat beli makan aja kurang. Harusnya dari tadi gue usir kalian sekeluarga. Lo tahu nggak harga minuman ini? 300 juta. Jual kalian berdua pun nggak cukup. Kalau hari ini tak bayar, repot. Kalian takkan bisa keluar. Ini, kartu eksklusif hitam. Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Ibu punya kartu hitam eksklusif, 300 juta bagi ibu cuma receh. Apa? Kartu hitam terlangka. Mungkin dia nyolong kartu hitam itu dari keluarga kita. Nggak mungkin. Kartu hitam termahal di dunia hanya satu. Aku nggak nyangka bisa lihat kartu hitam itu langsung. Ibu yang berjasa? Ya. Pak Meniel. Pak Meniel juga. Pak Meniel itu bodoh atau gimana sih wanita itu? Mana mungkin buruh proyek punya kartu hitam eksklusif? Dia keluar dari rumah mantan suami tanpa bawa apa-apa. Duit dari mana? Tapi... Nggak ada tapi-tapian, ibunya udah lama meninggal. Bokapnya kabur entah kemana. Gara-gara utang rentenir. Jangan bilang kartu itu dari bokap yang kabur. Ratna Wirawan saja. Ibu lo emang tukang ngibul. Ibu gue jujur, kartu itu dikasih orang ke ibu gue. Udah, cukup. Jangan ribut lagi, aduh. Sekali gesek langsung ketahuan, kan? Verifikasi gagal. Ayu Suryani, lo udah lama banget miskin. Sampai halu gitu ya. Ayu Suryani, lo jangan bikin malu di sini. Untung lo sama anak gue udah cerai dari dulu. Itu Andi Darmawan emang penipu, dia pasti ada maksud lain. Sialan bawa kartu palsu buat nipu gue ya, hei. Orang, patahkan kaki mereka, buang, suruh ngemis. Menir gue bisa kasih surat utang. Gue pasti bakal balikin duit ini tapi anakku masih kecil. Kasihanilah dia, kumohon. Balikin? Lo mau balikin pakai apa? Mau jual diri? Atau rampok ban? Jangan ada yang ganggu mama saya. Iya, dan lo, anak haram kecil. Hari ini kalian akan dapat pelajaran. Tunggu dulu. Anak gue ulang tahun hari ini. Aku harus tambah pahala. Gimana kalau gini aja, lo harus sujud minta 300 juta ke gue. Sama mie di depan lo itu gue bayarin semua, gimana? Lo niatnya baik, cuma sayangnya ada orang yang nggak tahu diri. Nggak mau durut lo, nggak mau anak lo. Masih kecil udah punya ibu tukang ngemis. Kerja angkut batu di proyek aja udah bikin malu kan? Kalau lo jadi pengemis di sekolah anak lo entah gimana nanti dibully orang. Oke. Tepati janji lo, ya. Tentu. Tapi lo tadi mukul gue. Gue ganti syarat. Bersihkan wine ini untukku sekarang. Baru gue bayar. Ratna Wirawan, lo jangan keterlaluan. Ayu Suryani, lo harus sadar posisi sekarang lo yang minta sama gue. Lo nggak punya hak buat tawar-menawar. Oke. Gue sujud. Trini balik badan. Mama jangan. Sayang, dengerin mama ya. Kado untuk nona kecil sudah tiba. Kado ulang tahun nona kecil sudah tiba. Nona besar, Tuan baru tahu hari ini ulang tahun nona kecil. Mengirim boneka edisi terbatas dunia. Ada kue dari pembuat kue top dunia. Wah, gue juga dapat kue nih. Lo siapa? Kenapa sih? Berani. Lo kira lo siapa? Punya hak bicara di sini? Kurang ajar. Ini kan Hotel Nirwana. Nirwana. Apakah benar-benar keren? Nona besar yang beli? Cukup 1 miliar? 1 miliar? Tidak lagi. Lebih dari cukup. 1 miliar. Jangankan hotel, nyawa gue juga bisa diambil. Kenapa mau habiskan 1 miliar demi cewek ini? Siapa lo sebenarnya? Mama, cuma 1 miliar doang. Kita juga mampu kok. Rudy Gunawan ingin kerjasama dengan Grup Naga. Benar. Perusahaan anak gue kerjasama dengan Grup Naga Terbang segera dimulai. Ayu Suryani. Dan lo juga. Kalian berdua cepat sujud minta maaf deh. Percaya nggak? Gue bisa batalin kerja sama Grup Yunfeng cuma dengan telepon. Lucu banget, sumpah. Lo pikir Grup Naga Terbang itu punya keluarga lo? Ayu Suryani, lo tiap hari keluyuran, temenan sama orang gak jelas, cuma omong besar tanpa bukti. Batalin kerja sama Grup Yunfeng? Cuma gitu doang? 1 telepon langsung hilang. Gue sampai kaget banget. Halo, Rudy. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti?
Aku sudah negosiasi keras. Kerja sama grup naga terbang sudah batal sekarang. Anak gue ngomong apa sih? Cepet bilang. Jangan berdiri diam aja kayak patung. Rudy bilang kerjasama dengan grup naga terbang dibatalkan. Kenapa sih? Kenapa kerjasama dibatalkan? Kamu penyebab semua ini terjadi. Pak, tolong maafin gue ya. Anak saya jangan batal kontrak sama grup naga terbang. Bu, ngapain sih begini? Dia cuma penipu kok. Jangan sentuh gue, cepetan lo jongkok. Kalau Pak senang, kontraknya gak bakal dibatalin. Bu, gue gak mau jongkok. Lo udah pikun ya, penipu dia. Ayu Suryani mana mungkin kenal. Kalau lo gak mau jongkok, mending keluar aja dari keluarga Gunawan. Pak, tolong, demi kita udah jongkok. Maafin kita ya. Iya, Pak, asal kerjasama gak dibatalin, apa aja gue mau. Asal kerjasama tetap jalan, keluarga Gunawan. Siap kasih duit banyak. Dasar gak tahu diri. Bisa gak yang kutusin lanjut kerja sama MG? Hanya putri tertua kita. Gue. Bener? Cuma lo yang bisa mutusin. Kerjasama dengan grup MG berlanjut atau tidak. Belum tahu mau gimana. Karena gue udah lama jadi mertua lo. Maafkan kami ya. Ayu kita kan dulu teman SMA. Ayu sangat cantik dan baik hati. Sahabat terdekatku. Tolong maafin kita ya. Waktu lo jadi mertua gue, kau selalu cari salahku. Saya bahkan dilarang makan di meja. Bahkan cucu lo sendiri, lo juga selalu cuekin. Dan lo juga, waktu lo naik keranjangnya Rudy Gunawan dulu. Kenapa lupa kalau aku sahabat terbaikmu? Rini gue nenek lo. Bisa minta mama maafin kita, ya? Nanti nenek ajak lo makan KFC mau nggak? Gak mau nenek. Oke, kita nggak mau nenek. Kita pergi. Oke. Kalian berdua. Beraninya perlakukan putri kita begini. Ingat, gue gak bakal biarin kalian lolos. Ayo pergi. Apa-apaan sih orang-orang ini? MAH, jangan berlutut. Gue udah bilang, tapi nggak dengerin. Semua ini karena kamu. Kalau tidak, kontrak akan batal. Apa MAH percaya sama Ayu Suryani? Punya kemampuan segede itu? Menurut gue, dia pasti sudah tidur dengan pria liar itu. Pria itu sangat membantunya. Waktu SMA aja dia udah nggak bisa diam. Bener banget. Bahkan anak itu pun enggan mengaku. Dia bukan anak kandung Rudy. Rizky sini. MAH, lihat deh Rizky baik banget. Nenek sayang kamu. Rizky, nenek juga suka sama kamu. Ayo pergi, nenek ajak ke taman bermain. Mau? Mau. Ayo pergi. Terima kasih sudah menolong hari ini. Tuan Santoso yang bantu kamu hari ini. Tuan Santoso sudah kembali. Ayo kita temui beliau. Oke. Ayo jalan. Silakan turun hati-hati. Rini. Ayo sini. Mama, ini di mana sih? Andi Darmawan katanya mau ajak gue ketemu kakek, kan? Ini di mana? Di belakang hotel ada kawasan bisnis bernilai triliunan rupiah. Hadiah kakek. Triliunan? Iya. Ayo. Ayu gue ini kakek lo. Kakek. Dulu waktu papa sama mama lo saling cinta. Gue nggak setuju, akhirnya mereka kabur bareng. Gue marah banget. Akhirnya gue putus kontak sama mama lo. Gak nyangka. Pas gue cari mereka. Ternyata gue harus nguburin anak sendiri. Nah, jangan benci kakek ya. Kasih kakek kesempatan buat gantiin semuanya, boleh nggak? Kakek. Aku nggak benci. Aku juga orang tua, jadi paham perasaanmu. Oke. Rini. Ya. Gue ini buyut kamu. Buyut itu apa, MA? Buyut itu kakeknya mama, jadi udah tua banget deh. Berarti kayak leluhur gitu ya. Halo leluhur, nama gue Rini. Rini baik banget ya Rini. Leluhur udah siapin taman bermain buat kamu main sana yuk. Wah, asik banget. Makasih leluhur. Mulai sekarang gak cuma bisnis di belakang hotel ini. Semua usaha gue bakal gue warisin buat lo. Kakek bisa ketemu dan kenal sama lo aja. Gue udah seneng banget soal yang lain-lain itu. Gue nggak mau. Aku cuma punya satu anak, nyokap lo. Kalau bukan lo, siapa lagi? Kakek gue beneran nggak bisa terima. Ayo lo gak kepikiran. Buat ngasih Rini lingkungan hidup yang lebih baik. Gini aja, lo urus dulu pindah sekolah buat Rini. Maaf, kita omongin lagi urusan yang lain gimana? Oke, makasih,
kakek. Target penerimaan siswa depan 3.000 ya. Baik, Pak. Masuk oke. Lo keluar dulu ya. Tentu, Pak Kepala. Halo, Pak Kepala. Gue ibunya Rini, gue kesini kali ini. Gue tahu lo. Ngapain lo? Mau apa lo tukang bangunan bau? Keluar dari sekolah kami sekarang juga. Kenapa kau tukang? Gue cari makan pakai tangan sendiri, lo kok ngerendahin gue? Kenapa? Karena kamu bikin Ibu Gunawan marah. Lo tahu gak suaminya Ibu Gunawan? Kerja sama-sama grup naga terbang. Bentar lagi bakal sukses gede. Kayak lo gini. Buat jadi pembantu dia aja gak pantas ngerti kak. Kepala sekolah cuma menjilat atasan dan menekan bawahan, memalukan profesi guru. Status gue sebagai kepala sekolah gak bisa lo capai. Anak lo udah dikeluarin dari sekolah kita. Dikeluarin? Tolong lo lihat baik-baik, itu anak gue yang mundur sendiri. Masih jaga gengsi? Anakmu yang mundur. Kita sudah temukan sekolah lebih baik. Sekolah ini jauh lebih keren berkali-kali lipat. Sekolah Internasional Satria Bilingual. Mana mungkin lo cuma buruh kasar. Cuma pantas cari makan di proyek bangunan. Masih mau anak lo masuk sekolah elit kayak gitu, mimpi kali lo. Lo bukan satu-satunya yang bisa. Jangan terlalu pentingin diri sendiri. Gue paham sekarang. Pasti lo udah deket lagi sama cowok-cowok liar ya. Atau jangan-jangan lo udah ngelayanin semua petinggi sekolah itu satu-satu? Lo kepala sekolah. Tapi pikiran lo kotor banget. Sepertinya bukan pikiranku. Tapi tebakan gue bener, lo jadi panikan. Lah. Katanya dari dulu kamu cewek tercantik di sekolah, ya? Muka lumayan lah. Badan juga nggak kelihatan kayak udah punya anak. Gini aja deh hari ini. Temenin gue baik-baik bikin gue puas. Gue bakal urusin pindahan sekolah anak lo. Jangan mimpi deh. Nggak tahu malu. Langsung aja kasih 100 juta. Nggak usah dibahas lagi. 100 juta? Kenapa nggak jadi rampok aja? Bener banget. Gue emang rampok. Bukannya kamu bisa bayar sekolah anak? Sekolah Internasional Satria Bilingual? Kenapa lo nggak tidurin aja lebih banyak cowok? Apakah untuk biaya pindah sekolah anakmu? Jaga mulut lo. Gue punya, tapi nggak bakal gue kasih ke orang kayak lo. Nggak ada lagi yang dibahas. Kebetulan sekarang sepi juga. Nggak peduli gue bujuk, lo tetap nggak dengar. Jadi jangan salahin gue kalau gue kasar. Lepasin. Pam! Lepasin. Dasar cewek murahan. Lo berani mukul gue? Pam! Minggir. Hendra Pratama, mau melawan? Gue pecat lo? Ayu, kamu baik-baik aja? Saya baik. Untung lo cepat datang. Masih pantas jadi kepala sekolah nggak sih? Guru teladan? Orang kayak lo tetap di sekolah. Cuma ngerusak anak-anak aja. Ayu, meskipun sekarang lo sujud minta-minta ke gue nggak bakal urus surat keluar sekolah buat lo. Kenapa lo nggak urus surat keluar sekolah gue? Karena gue kepala sekolah di sini. Gue punya hak buat nolak. Data sekolah anak lo, bukan cuma. Anak lo nggak akan bisa sekolah di Kota Naga selama gue di sini. Tak tahu malu banget. Mengapa Ayu Suryani aneh? Di sini ada seseorang brengsek. Gue bingung dia baik atau brengsek. Gue udah bilang pilihannya. Kasih gue 100 juta atau lo temenin gue semalam jadi kita. Ayu Suryani. Kurang ajar sama Ayu Suryani. Ayu Suryani lo lumayan hebat juga. Bukan cuma ganggu Pak Hendra dari sekolah kita. Sekarang lo malah cari aktor figuran buat bantu lo mainin drama ini. Kayaknya lo udah bosan hidup ya. Saran saya, jangan buat keributan. Gue masih punya posisi di Kota Naga. Gue bisa blokir kalian kapan aja. Anak lo cuma pantas kayak lo seumur hidup. Angkat batu. Jangan keterlaluan deh. Mau blokir kita? Emang lo siapa? Kasih gue waktu 5 menit buat cari semua data kepala sekolah Yusuf. Ayu Suryani, aktor figuran yang lo cari ini profesional juga ya? Berani-beraninya selidikin gue ngimpi lo.
Miss Ayu, kepala sekolah itu juga punya latar belakang. Aku nggak takut dia. Kepala sekolah Yusuf, gue beneran meremehkan lo. Bertahun-tahun. Berani juga ya korupsi dan main kotor. Miss Ayu tolong, lepaskan gue, tolongin gue, lepaskan gue. Miss Ayu, tolongin gue Miss Ayu. Tolong tanda tangani surat pengunduran ini. Oke, gue tanda tangan. Gue tanda tangan Miss Ayu. Saya punya keluarga, nggak bisa dipenjara. Miss Ayu tolongin gue, tolongin gue. Petugas. Capsek Yusuf diduga melanggar hukum. Sudah saya kirim, sekarang giliran kalian. Miss Ayu, tolongin gue. Silakan ikut kami sebentar. Miss Ayu tolongin gue. Miss Ayu. Akhirnya tenang juga. Mulai sekarang, urusan seperti ini, langsung kasih ke saya. Biar gak ada orang yang gak tahu diri. Sudahlah. Kali ini berkat bantuan Pak Hendra Pratama. Selamat buat Rini masuk sekolah bagus, dapat pendidikan lebih baik. Sekarang posisi kepala sekolah kosong. Sekolah ini perlu ada yang mengatur. Gimana kalau lo yang jadi kepala sekolahnya? Gue nggak bisa, deh. Pak Hendra Pratama, lo selalu adil sama murid, gue yakin lo pasti bisa. Saya akan kelola sekolah ini dengan baik. Tuan Santoso, ini tempat apa? Rumah Pak Santoso. Jaraknya cukup jauh dari sekolah ini. Beli rumah dekat sekolah ini buat kamu. Terima kasih. Apa pendapatmu? Tuan Santoso. Sebenarnya kami nggak manja gitu kok. Dulu. Sekarang beda. Mulai sekarang gue nggak akan biarin lo susah lagi. Lihat nih, gue beliin lo hadiah. Semua ini hadiah dari Tuan Santoso. Kamu suka? Tuan Santoso sudah siapkan hadiah ini untukmu. Semua edisi terbatas. Pak Santoso, sebenarnya nggak usah keluar uang segini banyak. Ayu kecil, hadiah dari Tuan Santoso. Terima aja, jangan kepikiran yang aneh-aneh. Lo udah banyak banget ngalamin kesulitan. Bukan cuma tas, baju juga. Bahkan 1000 baju pun, Tuan Santoso masih sanggup kok. Makasih, Tuan Santoso. Waktu itu, gue pernah bilang, gabung grup gue, ambil alih kerjaan. Udah dipikirin? Tuan Santoso, sebenarnya sih, gue udah mikir. Kayaknya gue mau belajar dulu di level bawah, biar nanti enak ambil alih kerjaan lo. Lo tuh anaknya sama kayak nyokap lo, seumur hidup gak pernah mau rebutan. Ya udah deh. Kebetulan nih, perusahaan baru diakuisisi. Sekarang urus aja. Siap, Pak Santoso. Halo? Apa? Nona besar. Ayo, semua, tolong berhenti sebentar. Gue mau kenalin, 2 orang ini adalah magang baru. Tepuk tangan buat mereka. Silakan perkenalan diri. Ya. Gue Ayu Suryani, hai semua. Semoga selama magang di sini, gue bisa banyak belajar dari senior-senior. Lestari Santoso, baru pulang dari luar negeri. Kayaknya gue pernah lihat dia deh. Meja kalian di sana, silakan ke sana. Pak Henry, ada anak magang baru di departemen. Gue kasih tahu ya. Perusahaan kita udah diakuisisi grup Naga Terbang. 2 anak magang ini, salah satu dari mereka itu, nona penting dari grup. Untuk sementara waktu, semua harus waspada. Jangan buat masalah. Pak Henry, menurut lo, anak magang siapa sih nona besar grup Naga? Menurut gue sih, yang bibirnya merah, bajunya keren, tasnya bermerek, yang satunya biasa, mirip anak desa. Pasti yang Lestari Santoso itu nona besar. Ayu Suryani terlihat seperti baru lulus kuliah. Memang benar, meski belajar di bawah, penampilannya tetap tidak seperti orang susah. Siapa nona besar? Emang sepenting itu? Perlakukan mereka sama saja. Paham? Kesempatan kali ini langka banget. Kalau kita bisa manfaatin, naik jabatan dan gaji bisa segera tercapai. Udah, bubar. Hai Lestari. Mari kita belajar bersama agar lebih maju. Dekat banget, ya? Aneh banget sih. Miss Lestari, Anda ada hubungan apa sama grup Naga Terbang? Gue sama grup Naga Terbang. Miss Lestari, jangan pura-pura lagi. Pak Henry bilang, grup Naga Terbang telah akuisisi perusahaan kita. Kita semua tahu kamu putri hilang grup Naga Terbang. Dasar bego, mereka kira gue putri bos. Lumayan, bisa gue pakai identitas itu. Bener banget, gue emang lagi magang di level bawah. Jangan panik, gue nggak mau identitas asli gue ketahuan. Siap,
Sekarang gue ikut kamu aja. Miss, barang-barang ini, haruskah kamu fotokopi sendiri? Bau printer nggak enak, nanti baju lo bisa kotor. Memang benar. Fotokopi dokumen dulu untuk Miss Lestari, yang baru. Suruh gue fotokopi? Dia nggak punya tangan sama kaki? Namanya anak baru, dia harus kerja. Gue sama dia juga masuk di hari yang sama kok. Kenapa tugas dia jadi gue yang harus kerjain? Lo pikir lo setara sama Miss Lestari? Dia itu orang penting. Lo cuma anak kampung. Ada aja orang, nggak tahu diri, nggak paham posisi. Iya bener banget. Baru masuk, hari pertama. Jangan buang waktu debat sama mereka. Janji rajin belajar dan kerja biar cepat pegang grup naga terbang. Oke. Aku fotokopi dulu. Tunggu. Gue udah fotokopi. Ayu Suryani, lo coba lihat hasil fotokopi lo ini apa. Formatnya salah, jarak antar baris juga nggak dicek. Lo kerja kayak gini sih. Tapi, aslinya itu Lestari Santoso yang kasih ke gue. Ayu Suryani. Maksud lo, jadi ini salah gue? Miss Lestari mana mungkin salah. Saat fotokopi, kamu nggak teliti cek ulang. Mau menyalahkan orang lain? Ya, awas. Gue lapor Pak Henry biar lo dipecat. Oke, gue fotokopi ulang aja. Nah, gitu dong. Ayu Suryani, lo ngapain sih? Tas gue. Maaf banget, gue nggak sengaja kok. Tas yang fair itu bisa seharga ratusan juta. Lihat, kamu merusak tas Miss Lestari. Jadi begitu. Jual diri pun tak cukup untuk ganti rugi. Itu kan tas pemberian kakekku, bukan? Edisi terbatas dunia. Kok dia juga punya? Lihat apa sih? Emang lo ngerti? Tas lo itu kayaknya bukan asli deh. Ngomong apa sih lo? Ayu Suryani, saya putri grup naga terbang, gak mungkin pakai tas palsu. Ayu Suryani, lo ngomong apa sih? Gue ini putri sulung grup naga terbang, masa gue bawa tas KW? Tas ini asli dari Siang VR, detailnya bagus sekali, dan semua pakai baut heksagonal dalam. Sedangkan tas lo ini aksesorisnya kasar banget. Bautnya juga pakai yang paling standar itu. Lestari Santoso, jangan-jangan lo ketipu ya? Mungkin benar kata Ayu. Iya. Ayu Suryani, lo ngerti apa emang modal tasnya kayak gini? Lo kan cuma tukang bangunan. Mana ngerti barang mewah kelas atas, jelas-jelas lo ngibul. Gue juga punya tas kayak gini, tapi punya gue asli. Lo bilang punya lo asli? Gue rasa lo kerja bangunan sampai halu deh. Ayu Suryani, jangan bandingin tas murah lo dari pasar malam. Tas limited edition ini harganya ratusan juta. Bau miskin banget. Lagi ngapain sih, ribut apaan di sini? Bapak Henry, Ayu Suryani ini bikin tas gue kotor. Udah gak minta maaf, malah bilang tas gue KW. Ayu Suryani, cepat minta maaf sama putri sulung. Tas putri sulung mana mungkin KW? Gue bilang lo ini emang gak pernah lihat dunia. Orang putri sulung aja tinggalnya di kawasan villa paling mewah sekota naga, mewahnya gak ada lawan. Gitu ya, segimana mewahnya tuh? Jangan-jangan dia tinggal di istana kali? Gue emang tinggalnya lebih mewah dari istana. Kayak lo, kampungan seumur hidup lo gak bakal mampu ninjek satu ubin di dalamnya aja. Ngomong doang MAH gampang, katanya grup naga terbang. Ketua Santoso punya perkebunan lembah naga. Katanya di sana dingin saat panas, hangat saat dingin. Bagaimana kalau putri sulung ajak kita ke sana? Perkebunan itu katanya habiskan puluhan miliar. Itu sih. Perkebunannya lagi dicek rutin sementara gak bisa masuk. Gitu ya, beneran lagi dicek? Masa gue bohongin lo sih? Gini aja deh, kebetulan hari ini gue baru mulai kerja. Gue traktir kalian buat ngerayain yuk, kita ke MG. Itu juga usaha keluarga Santoso. Biar si miskin ini tahu perbedaan orang kaya dan dia sejauh apa. Ini dia MG yang legendaris. Wah, tempat ini paling mewah. Semalam aja bisa jutaan. Jelaslah. Berani banget dia ke sini. Pasti ada yang kampungan. Nggak pernah lihat tempat segede ini, jadi bengong aja kali. Iya, kan? Cuma berdiri kayak patung aja. Loh. Udah, yuk masuk aja. Gue mau lihat lo bisa pura-pura berapa lama. Santoso sudah pesan kamar. Maaf, Miss Lestari, Anda pesan kamar tipe Tian, ya? Lo nggak lihat? Ngomong apa? Miss Lestari kita itu anak konglomerat. Masa dia booking ruangan paling biasa? Lo pasti salah, kan? Iya, kan? Anak kaya raya. Lo. Gue cek lagi, deh. Kenapa tukang bangunan itu tiba-tiba marah? Anda benar, Anda memang pesan ruangan biasa. Anak orang kaya kok pesan ruangan biasa? Pasti ada kesalahan. Biasanya asisten gue yang booking. Baru kali ini gue pesan sendiri, mungkin salah klik. Oh gitu, ya.
Ngomong-ngomong, gue denger di sini ada ruang maharaja, ya? Ruang maharaja harganya 88 juta per malam. Wah, kamar raja. Miss Lestari yang traktir, pasti pilih yang terbaik. Jelaslah. Silakan upgrade ke maharaja. Silakan upgrade ke maharaja. Anda perlu membayar selisih 87 juta. Yakin mau upgrade? Iya. Ruang maharaja. Gede banget. Sudah lama aku nggak urus ini. Maklum, lo kan anak orang kaya. Kita semua beruntung karena Lestari. Gue nggak nyangka bisa duduk di ruang maharaja kayak gini. Tapi ya, ternyata masih ada aja orang kampung yang tahu soal ruang maharaja. Mungkin cuma sekadar dengar, kan? Iya. Lestari. Kamu aja pesan. Aku sih bebas. Kamu aja yang pilih. Kamu pesen aja, deh. Kenapa semua sopan banget? Oke, aku pesan aja, ya. Coba deh, Ayu, rasakan dunia kayak gini. Setuju nggak? Iya dong. Emang nih orang kampung masih bisa ngerti menu di sini? Di sini ada paket minum ruang maharaja, harganya 50.000. Terus ada juga paket super mewah, harganya 488 juta. Harganya 408 juta. Lestari, gue kan gak pernah lihat beginian. Menurut lo yang mana yang bagus? Orang desa pasti pilih opsi terakhir. Lestari, si anak kaya yang memutuskan. Jadi, Lestari, pesannya ini aja. Pesan. Benarkah kamu mau pesan paket super mewah seharga 488 juta itu? Iya. Mbak Lestari, paket eksklusif termahal sudah tiba. Yang paling mahal itu botol Henry 2 ini. Henry 2 ini khusus untuk keluarga kerajaan saja. Bahkan punya uang belum tentu bisa membeli. Ya pastilah. Mbak Lestari tamu VIP kita, pasti bisa nikmatin. Maaf ganggu keseruan. Silakan minum dulu, saya ke toilet. Nona Lestari. Kenapa? Tidak apa-apa. Sekali. Gila. Cewek gampangan, dari mana duitnya? Aduh sayang kecil. Kenapa di sini? Tuan Muda Adiputra. Ini nih rasanya, ayo kita ke ruang VIP. Nostalgia lagi. Santai aja, Tuan Muda Adiputra. Kenapa? Udah ketemu yang lebih baik? Gak mau layanin aku lagi? Mana mungkin. Ayo pergi. Hari ini gue ajak teman kantor main di sini. Di ruangan ini semuanya cewek cantik. Serius? Emang gue berani bohong sama lo? Bagaimana kalau kita seru-seruan bareng? Tunjuk arah. Akhirnya ketemu orang yang mudah ditipu. Saya juga mau lihat. Mulut lo itu beneran jago ngomong gak? Ayo, jalan. Ini teman gue, Tuan Muda Adiputra. Anak orang kaya banget, Tuan Adiputra. Benar-benar ganteng dan berwibawa. Orang kaya dia pasti nggak sembarangan. Ternyata lagi ketemu teman. Pantes Miss Lestari lama ke sana. Kenapa dulu lo nggak perhatian ke Miss Lestari? Dia cuma iri, nggak mampu beli minuman mahal, takut bayar. Tenang aja. Tenang, malam ini semua biaya. Aku yang tanggung, Tuan Muda. Emang dermawan. Boleh pesan lagi, ya? Gas aja. Gas terus. Pelayan. Pesan paket yang sama, tambah 1. Tambahkan 1 botol lagi, yang disebut Henry 2. Benar, kan? Mari kita hormati Tuan Adiputra. Ayo. Karena kita rame gini. Mari kita main game. Yuk. Oke. Bisa aja. Apa mainnya? Ayo kita main dadu, yang kalah minum. Yang kalah minum. Betul. Kampungan, kenapa lo diam aja? Bisa kok. Oke. Main ini aja, tapi gue kasih tahu dulu. Ya, pemain yang kalah harus minum. Tuan Muda Adiputra, lo ngomong gitu. Kami berani main, kok. Iyalah. Ayo dong. Ayo. Minum 1 gelas. Ayo, main. Oke, gue minum. Lestari memang hebat, ya. Lagi dong. Ayo cepat minum. Cepetan minum, yuk. Kemampuan minum kamu perlu dilatih lagi. Sok banget. Sih. Terus aja.
cepetan minum. Kayaknya dia nggak kuat minum. Yang ini, biar gue gantiin aja. Tuan Muda Adiputra, keluarganya memang terhormat. Sangat sopan. Rian Adiputra tampaknya suka sama gadis itu. Lanjut aja. Ayo lagi. Gue gantiin. Lanjut. Gue aja. Saya ganti. Udah ya. Hari ini gamenya nggak usah dilanjutin. Kamu bantu orang lain minum, tapi dia nggak menghargaimu. Ini kemauan gue sendiri. Nggak ada hubungannya sama Mbak Ayu. Tuan Adiputra, terima kasih. Tuan Muda Adiputra, sudah malam, istri dan anak menunggu di rumah. Utamakan keluarga, aku paham. Terima kasih, Tuan Adiputra dan Pak Lestari. Gue pamit duluan, ya. Ayo, kita bubar. Mari kita pulang. Tuan Adiputra, bayar dulu di sini. Berapa? Totalnya 12 juta rupiah. Mau bayar di mana? 12 juta? Apa yang sangat mahal? Barang mahal ini harganya 4,8 juta. Cewek murahan, berani coba gue begini. Gue nggak. Tuan Muda Adiputra, percaya sama gue. Minggir. Keluar lo. Tuan Muda Adiputra, tenang dulu dong. Bebas mau main apa nanti. Sudah habis 10 juta. Pasti mau balik modal. Apa kamu naksir Ayu Suryani? Dia mirip cinta pertama gue di SMA. Beda sama kamu yang cuma buat main-main. Apakah ayahmu jadi beli villa puncak bukit dari kita? Nanti, gue suruh dia yang urus bisnis itu. Biar lo bisa berduaan sama dia. Kamu memang paling paham. Nanti, aku janji pelan-pelan. Keluarga Mbak Lestari sekaya itu ya? Lo masih mau kerja juga, lo rajin banget sih. Lestari itu anak sultan terkaya di kota Naga. Lo kira semua orang kaya lo? Nggak kayak orang tertentu yang cuma lulusan SMA. Pasti bukan karena kemampuan, tapi karena buka paha bisa masuk. Berani lo nyakitin gue. Saran gue, jaga mulut lo baik-baik. Kalau nggak, lain kali. Nggak cuma tamparan doang urusannya. Lo cuma iri sama Mbak Lestari, duit, cantik, body, semua kalah. Soal duit gue nggak tahu. Kelihatan banget sih, mudah dibodohi. Love. Kata lo masuk sini, pakai kemampuan sendiri. Kalau lo emang jago, coba deh bantu perusahaan dapetin orderan dari Bagus Adiputra. Bagus Adiputra? Astaga, Bagus Adiputra itu terkenal susah dideketin. Dia itu petinggi di grup naga terbang. Lo pikir dia orang biasa? Kalau dia pilih-pilih itu wajar. Gue bilangin ya, kalau kamu bisa dapat order dari Bagus Adiputra, gue, Lestari Santoso, terserah lo mau apain, tapi kalau lo nggak bisa, sebaiknya kamu tinggalkan perusahaan ini. Di sini nggak butuh orang nggak berguna, tapi ya, kalau lo emang nggak mampu, takut, bilang aja, nggak ada yang bakal ngetawain lo kok. Soalnya lo kan cuma lulusan SMA. Nggak punya kemampuan itu sih wajar aja. Sudah janji ke kakek buat belajar dari nol. Perlu banyak latihan juga. Oke. Adiputra Muda. Mbak Ayu kebetulan banget datang hari ini untuk lihat desain villa yang bokap gue pesan. Klien besar perusahaan kita ternyata ayahmu sendiri. Takdir memang unik, ya. Silakan duduk di situ. Aku duduk di sini. Villa ini sebenarnya hadiah dari ayah buatku. Tentu harus sesuai selera saya. Gak nyangka malah ketemu lo di sini. Sepertinya ini sudah pas. Sekarang gue jelasin dulu, ya, tentang villa puncak bukit ini. Oke, siap. Jadi, villa puncak bukit ini. Baunya wangi banget, ya. Desainnya elegan banget. Kenapa dia mendekat banget? Ada nuansa tenang gitu, terutama terasa nyaman seperti di rumah. Oh. Dia sengaja menyibak rambut agar tulang lehernya terlihat.
Dia sedang menggoda. Terus, di area sini juga ada pantai buatan di pinggir danau. Kalau lagi senggang, lo bisa barbecue bareng. Ada teman-teman di sini dan area puncak awan. Bisa naik ke atas buat lihat matahari terbit juga. Berasa banget liburan di gunung dan pantai. Pokoknya menurut gue, villa ini benar-benar cocok banget buat lo. Semua itu nggak penting. Sih, gue langsung jatuh hati pas lihat pertama. Mbak Ayu, biasanya lo suka ngapain aja? Kok gampang banget tertariknya? Gue biasanya, kalau lagi santai ya, suka dengerin lagu, nonton drama. Biasa aja, sih. Cewek ini rumahan, nggak neko-neko. Mungkin dia suka gue, makanya terus pamer pesona. Orangnya kalem, ramah juga sama orang lain. Tidak seketat yang orang bilang, kok. Adi putra muda, kalau lo udah puas banget sama villanya, bagaimana jika kita segera tanda tangan kontrak? Ternyata dia mau deketin gue. Kalau enggak, kenapa dia seaktif ini? Ya? PTD aja. PTD di sini, ya? Iya, benar. Anak kecil dari mana nih? Rini, kok kamu datang ke sini? Apakah Mama tidak menyuruhmu tunggu di mobil? Aku pas Om Andi nggak lihat, aku lari ke atas. Mama, aku pengen sama Mama terus. Apa Mama dia anak lo? Mama lagi kerja, Rini. Maaf ya, anak gue masih kecil emang agak manja. Punya anak kok masih godain cowok lain. Lo segitu hausnya, segitu murahannya. Tuan muda Adi Putra, maksud lo apa? Bukannya kita bahas jual beli villa? Masih mau pura-pura juga lo udah naik ya. Banyak pria hingga punya anak tidak sah seperti ini. Sekarang, masih mau naik ranjang gue juga. Lo segitu hausnya, segitu murahannya. Tuan muda Adi Putra, gue nggak ngerti maksud lo apa, tapi tolong jangan hina gue. Hina lo, maaf ya, gue orangnya jijik kan. Kamu seperti kendaraan umum. Saya jijik. Soal kontrak ini, gak cuma gue batalin. Gue juga bakal laporin lo. Benar-benar bikin gue tercengang, ternyata lo orang kayak gini. Luar kelihatan bagus, dalamnya kotor banget. Rini, kita pergi. Berhenti. Udah mainin gue masih mau kabur. Hari ini gue bakal kasih pelajaran ke lo. Gue Adi Putra. Lepasin. Cowok gelap lo udah datang tuh. Kenapa? Kenapa keluar godain pria? Di depan selingkuhan dan anak harammu juga. Jaga mulut lo, ngomong yang benar. Bangsat. Apa Nona Ayu baik-baik? Nona Ayu, berani sekali cewek murahan ini. Jangan bikin malu di sini. Jijik banget. Diam lo. Nona Ayu di keluarga saya tidak bisa dihina. Kalau berani bicara sembarangan lagi, mulut lo bakal gue sobek. Kenapa berani berbuat tapi takut ngaku? Pas tanda tangan kontrak tadi, lo genit banget sama gue. Kamu cuma mau manfaatin badanmu buat dapetin kontrak, kan? Sekarang malah so polos. Gue godain lo, gue benar-benar nggak ngerti. Apa lo nggak mikir? Atau terlalu ngerasa hebat? Lo. Andi Darmawan, kita pergi. Rini masih kecil, gue nggak mau dia lihat hal jorok kayak gini. Siap. Berhenti. Gue kasih tahu ya, Nona Ayu gak mau ribut sama lo. Kalau aja Rini gak ada di sini, udah gue habisin lo. Serem banget diancam. Gue beneran takut nih. Bener-bener pasangan selingkuh nih. Kompak banget. Gue kasih tahu ya, kalau kalian berani sentuh gue bakal kasih tahu rasanya ngelawan gue. Termasuk anak haram itu, semua harus mampus. Rini, lo tutup mata dulu. Om Andi siap hajar penjahat. Tutup telinga dulu. Iya Bu, aku bakal nurut kok. Andi Darmawan, suruh dia langsung tutup mulut. Bukan lo. Lo mau ngapain sih gue tuh? Gue gak peduli lo siapa. Ayahku Bagus Adi Putra. Dia ketua Santoso di grup Naga Terbang. Gue peduli amat lo siapa. Tunggu aja lo. Halo, Pak, tolongin gue. Bokap lo aja Bagus Adi Putra. Bokap lo jadi raja juga gue tetap bakal bersihin lo. Sialan, tunggu aja lo. Nanti gue kubur lo sama cewek dan anak ini ke laut pakai semen. Udah kayak gini masih aja bacot.
Masih gue kasihanin lo ya. Sombong udah kayak gini masih aja sombong. Sombong biarin lo sombong. Udah, jangan pukul lagi. Gue salah, nyerah. Gue udah bilang Mbak Ayu nggak mau. Nunjukin kekerasan di depan Rini, lo sendiri yang maksa cari mati. Kamu cari gara-gara, ya? Siapa berani ganggu anak gue? Mau mati? Ya? Pak, akhirnya ayah datang. Lihat nih, dia bikin gue sampai kayak gini. Sakit. Gak nganggap gue sama sekali. Bapak gue udah datang. Urusan lo mukul gue belum kelar. Terus lo mau apa? Mau apa lo? Duduk sekarang. Jilat sepatu kakek lo sampai bersih. Bagus Adiputra, ya? Lo tau gak gue ini siapa? Gue gak peduli lo siapa. Berani ganggu anak gue. Gak ada yang bisa lolos dari gue. Benar-benar anak nurunin sifat bapaknya. Anaknya bodoh gak tahu apa-apa. Bapaknya juga gak punya otak. Apa tadi yang lo bilang? Lo siapa? Pak, lo lagi ngapain? Mengapa lo berlutut di depan orang ini? Diam. Pak, kenapa sih lo mukul gue? Gue kan anak kesayangan lo. Ayu Suryani. Ayu, lo itu cuma seorang. Sales kecil doang. Apa hak lo sok-sokan di sini? Gue kasih tahu ya. Bokap gue cuma butuh satu jari buat injek-injek kumpulan sampah kayak lo semua. Anak durhaka. Lo diam. Mau bikin gue mati, ya? Pak, kenapa lo mukul gue lagi sih? Gue paham sekarang. Lo naksir sama cewek murahan ini ya. Lo pengen dia jadi nyokap tiri gue, ya? Orang di depan lo ini, Pak. Bunuh gue gampang banget kayak nginjek semut aja. Kalau lo nggak mau mati cepetan sana minta maaf. Pak, gue nggak tahu siapa lo sebenarnya. Saya salah. Maafkan saya kali ini. Tolong. Kamu nggak sadar cari masalah sama siapa? Hah? Nona besar gue salah. Gue salah. Maafkan aku. Aku benar-benar salah. Lo harus antar kontraknya ke gue sendiri. Cepetan minta maaf langsung ke nona besar ini. Jangan kembali jika nona besar tak maafkan. Bukannya ini Ayu Suryani kita. Kontrak gagal. Masih berani balik ke sini. Ayu Suryani, kamu bodoh sekali. Apa kamu sudah menyakiti Tuan Muda Adiputra? Dia sudah kirim surat komplain. Rian Adiputra berniat buruk. Gue lawan. Apa gue salah? Tuan Muda Adiputra ganteng dan kaya. Suka sama kamu itu beruntung banget. Malah kamu yang menggoda Tuan Adiputra. Terus lo ditolak. Makanya dia komplain lo. Lo semua lihat sendiri kejadiannya enggak? Semua orang di sini malah bergosip. Awas ya, bisa gue laporin kalian fitnah. Walaupun lo ngomong itu benar, lo cuma karyawan rendahan. Beruntung banget bisa dilirik Tuan Muda Adiputra. Masih aja sok jaga image. Bener-bener lucu deh. Gue denger-denger nih, Ayu Suryani pernah tidur dengan beberapa pria. Suaminya, itu juga gara-gara itu, akhirnya cerai sama dia. Lestari Santoso, kamu salah besar. Itu gak pernah terjadi. Wah, mulai panik nih. Lihat semua, gue bener kan? Cewek murahan tetap aja murahan. Cuma modal muka dikit cakep, keluar sana sini godain cowok, kan? Kenapa nggak hidup lurus aja sih? Malah milih jadi anjing. Siska Herlina, lo emang jago banget sih. Gue sama Lestari itu sahabat dekat, jangan ngaco. Hubungan gue sama Siska, gak bisa lo adu domba seenaknya gitu. Hubungan antara penipu sama penjilat, apa yang perlu gue adu domba? Percaya nggak, Ayu? Gue sobek mulut lo. Wah, panik ya? Jangan-jangan kena beneran sama omongan gue. Ribut sama cewek murahan kayak gini, malah nurunin derajat kita. Miss Lestari, pantas aja cucu perempuan orang terkaya di dunia. Level lo jelas beda sama cewek murahan kayak itu. Miss Lestari nggak cuma baik, tapi juga dermawan. Nggak kayak orang lain. Kontrak aja gagal, masih cari alasan. Bener-bener nggak tahu malu. Gue denger lo punya anak cewek ya? Jangan-jangan itu anak haram dari cowok mana tuh? Dia aja mungkin nggak tahu siapa bapak anaknya, kan? Lestari Santoso, jangan kira hanya karena kamu Santoso. Lo beneran cucu Tuan Santoso yang kaya raya itu. Apa maksud lo? Cucu kaya Tuan Santoso. Apa maksud Ayu Suryani sebenarnya? Status Miss Santoso sebagai konglomerat? Kok bisa bohong? Nggak mungkin Lestari Santoso kasih duit semudah itu. Identitasnya asli, kok.
Lo itu siapa sih? Berani ragukan identitas Lestari jika bukan karena Lestari ajak ke MG. Lo nggak tahu pintu MG di mana, kan? Lo cuma tukang bangunan berani-beraninya fitnah gue. Gue nggak ngerti siapa yang kasih lo berani. Uang yang gue habisin di MG, kerja seumur hidup pun takkan dapat segitu. Ayu Suryani, lo bener-bener nggak tahu malu. Nih Santoso udah ajak lo lihat dunia, lo malah hina dia. Ini sih kayak kisah petani sama ular versi nyata. Kalau gue nggak salah ingat, uang itu bukan Lestari Santoso yang bayarkan. Kok tiba-tiba jadi dia yang traktir? Kalau gue masih nggak salah ingat, awalnya Lestari Santoso pesen. Bukannya yang paling murah ruang dan minumannya? Kalau dia beneran cucu konglomerat, kenapa dari awal? Kenapa nggak pilih ruang Maharaja aja? Diam saja, itu permintaan kakekku. Hidupku sederhana, nggak mewah. Kehidupan kita yang kelas atas gini. Lo tukang bangunan mana ngerti? Panik nih. Kata lo sendiri yang ngomel ke gue buat apa? Ayu Suryani, lo udah berkali-kali fitnah gue. Gue bakal bikin lo nggak betah di sini. Ayu Suryani benar-benar bikin Lestari marah. Sekarang, nggak ada yang bisa selamatin lo. Bapak Henry, tolong segera pecat Ayu Suryani. Saya tak mau lihat dia lagi. Semua ikutin aja arahan Mbak Lestari. Ayu Suryani, mulai sekarang, lo dipecat dari perusahaan. Apa hak lo pecat gue? Salah gue apa? Kamu juga langgar kontrak, tapi Tuan Muda Adiputra laporin lo. Gue bisa pecat lo. Gue udah bilang. Justru Rian Adiputra yang duluan gangguin gue. Gue salah apa? Hahaha. Maaf ya, gue cuma lihat hasil akhirnya aja. Kamu itu nggak tahu diri. Lihat diri sendiri dulu sebelum melawan Mbak Lestari. Abis nggak kerja di sini, Ayu pasti balik lagi jadi kuli bangunan. Ayu Suryani, ini akibat lo berani marahin Lestari. Ayu Suryani, sekarang lo sujud deh, minta maaf sama gue. Siapa tahu gue seneng masih bisa kasih kerja di Bintaro Property. Hanya kumpulan badut saja. Gak usah bangga. Ayu Suryani, jangan lewatkan ini. Jangan sampai nyesel ya. Ada Mbak Ayu? Saya bawain kontraknya buat ibu. Saya datang bawa kontrak. Nona Ayu. Iya, gue. Saya datang mengantar kontrak dan ingin minta maaf atas kesalahan saya. Oh iya, selain kontrak, gue juga beli sedikit hadiah kecil sebagai permintaan maaf dariku. Gelang ini harganya 900 juta rupiah. Semoga kamu setuju. Ini maksudnya apa? Kenapa Tuan Muda Adiputra bisa begitu hormat sama Ayu Suryani yang cuma buruh bangunan? Gelang 900 juta langsung dikasih gitu aja. Apakah Ayu Suryani punya identitas khusus? Ini. Jam tangan ini. Jam tangan ini bisa lacak lokasi dan monitor kesehatan. Gue beli buat nona kecil. Hadiah ini sangat berarti. Gue terima ya. Kalau gelangnya. Bawa pulang gelangnya. Jam tangan gue terima. Jika tak ada arahan lain, gue pamit, gak ganggu lagi. Kontraknya udah gue pegang. Pak Henry, masih ada alasan buat pecat saya? Hahaha, kontrak ini udah di tangan gue, jadi lo bisa terus kerja di sini. Tapi ya, kalau kamu buat masalah lagi, aku gak akan ragu sama kamu. Kak Lestari, itu Tuan Muda Adiputra. Kenapa dia sopan banget sama Ayu Suryani? Demi kemajuan perusahaan, sudah kasih info ke Rian Adiputra. Kalau cuma lihat status, mana mungkin Rian Adiputra datang. Mau dia datang ke sini, gue cuma minta dia cabut laporan. Gak nyangka dia malah datang sendiri minta maaf. Kak Lestari memang cocok jadi cucu Tuan Santoso. Tuan Muda Adiputra bisa nurut begitu. Mbak Lestari memang berhati mulia. Tidak hanya menerima Ayu Suryani, bahkan membantu dia keluar dari masalah bisnis. Selama ada Mbak Lestari, pasti bakal makin maju. Hai, Lestari, kenapa lo nelpon gue jam segini? Kenal Ayu Suryani, kan? Tahulah, dia kan hanya pengangkut barang. Tadi di kantor, Rian Adiputra justru meminta maaf pada Ayu. Mungkinkah Ayu Suryani punya status istimewa? Gue ngerti sekarang. Pasti dia dekat sama Andi Darmawan dari grup Naga Terbang. Pantes aja. Berani banget dia di kantor. Ternyata dekat sama orang penting. Dia seperti belalang di akhir musim, tinggal tunggu jatuh. Kak Ratna, ada cara ngajarin Ayu Suryani pelajaran nggak? HMPH, dia belum layak saya urus. Sebentar lagi, properti banjir akan ikut tender Menara Bintang dari grup Naga Terbang. Lo pastiin dapetin harga dasar tendernya. Gue bakal lebih waspada. 5 hari lagi, grup Naga Terbang bakal adain pesta tender. Asal gue yang menang tender, gue bakal bikin Ayu Suryani bayar mahal banget.
Kurang ajar dia menghina gue. Aku akan buat hidupnya lebih buruk dari mati. Wah, Mama. Aula ini keren banget. Bulan depan ultah kakek. Gimana kalau kita rayain di sini? Seru banget. Kakek pasti suka deh. Apa tujuan kalian? Kami mau booking ruang pesta. Kalian tahu nggak ini tempat apa? Tentu aja tahu. Ini hotel bahagia, kan? Hotel kami terbaik di sini. Tahu. Orang seperti kalian mana bisa masuk sini? Dasar suka meremehkan orang. Cuma ruang pesta doang, gue masih sanggup kok bayar. Pakaian kalian berdua kalau digabung, nggak nyampe sejuta. Lo kira gue buta apa? Bawa duit sendiri. Kenapa nggak boleh? Kelihatan miskin, duitmu pasti sedikit. Mama, tante itu galak banget. Mending kita pergi aja, ya? Anak kecil aja tahu sopan, tahu diri ini tempat orang kaya. Trini, jangan takut. Ruang pesta hari ini, kita pasti booking. Siapa yang mau ruang mewah banget? Ruang Maharaja? Di hotel bahagia? Nona Ratna, Anak saya ingin pesta kelulusan. Saya sudah pesan ruangan ini. pasti akan gue urus buat kamu. Ratna Wirawan kok di mana-mana ada lo sih. Sekarang mau rebut ruang pesta gue juga. Ayu Suryani, lo aja belum fix pesannya. Papa. Siapa papa lo? Gue sama nyokap lo udah lama cerai. Lo itu papa gue. Itu papa gue, bukan lo papa gue. Minggir. Prini. Anak nakal, kenapa lo dorong anak gue? Anak gue dorong. Kenapa sih berani teriak ke anak gue? Cari mati lo. Ratna Wirawan. Jangan kira lo punya duit dikit bisa seenaknya sendiri. Di dunia ini, orang yang lebih kaya dari lo tuh banyak banget. Dulu gue denger dari emak gue gak percaya. Lo jadi simpanan orang kaya. Dasar cewek murahan, jijik banget. Anak liar ini, kayaknya lo sendiri gak tahu siapa bapaknya. Gue rasa anak lo, anaknya malah dari pria lainnya. Dasar cewek gak tahu malu, mau gue sobek mulut lo? Hotel kami harus bebas keributan. Oke, untuk sekarang gue matiin. Ruang Maharaja sudah kami pilih dulu. Kami harus prioritas, kan? Kalian diprioritaskan, tapi punya kemampuan apa sih? Ruang Maharaja ini, depositnya saja 380 juta. 30 juta pun kalian pasti nggak sanggup bayar. Mata duitan, suka meremehkan. Bayar pakai kartu. Kartu hitam eksklusif, serius. Mohon tunggu sebentar. Kartu palsu lagi. Lo pakai buat nipu lagi, kan? Kamu dulu tukang bangunan. Sekarang malah jadi penipu, ya? Jangan-jangan kartu lo itu palsu juga? Lo kira gue bodoh? Mau bayar pakai kartu palsu? 900 juta. Ini. Bagaimana bisa punya uang banyak? Walau dekat dengan orang kaya, nggak mungkin dapat uang jajan sebanyak itu, kan? Itu uang jajan dari kakek gue. Lain kali, mending lahir di keluarga yang baik. Ibu, Anda benar-benar orang kaya raya. Saya cuma orang biasa. Saya minta maaf, Bu. Saya salah sudah meremehkan Anda. Bagus, lo sadar salah. Lain kali, perlakukan tamu dengan adil. Terima kasih atas sarannya. Menir, jangan sampai lo ketipu sama dia. Aku sangat kenal perempuan ini. Keluarganya miskin banget. Mana mungkin dia punya kakek yang kaya raya? Pasti dia yang nyolong uangnya. Kalian pemfitnah, takkan bisa jatuhkan aku. Kenapa dulu kerja bangunan kalau punya kakek kaya? Nyolong, jelas. Telepon polisi. Tangkap dia, masukin ke penjara biar kerja Rodi. Siapa berani bawa ibu pergi? Siapa berani bawa tamu terhormat ini? Pak Rudi Gunawan akhirnya datang. Dia maling, nyolong kartu mahal kita. Ngaco aja lo. Dia itu tamu VIP di hotel kita. Tapi Ratna Wirawan kenal dia juga. Dia juga tahu dia. Ini fitnah. Sepeta minta maaf sama ibu ini. Ibu, mohon maaf atas kesalahan gue. Bonus bulan ini akan dipotong semua. Pak Rudi Gunawan, apa lo nggak salah? Gue itu pelanggan VIP di hotel lo. Dia tuh maling. Perempuan kotor ini gak cuma nebeng sama om-om kaya, sekarang malah bisa maling juga. Penjarakan saja dia. Jahitkan baju di sana. Kalian berdua gak ada bukti. Jangan sembarangan ngomong. Fitnah tamu terhormat gue. Sekarang silakan kalian pergi. Dasar lo nggak tahu diri. Berani-beraninya usir gue. Udah berapa duit gue habis di sini? Kalau matre, mau habis berapapun duitnya. Emang bisa sampai 900 miliar? Nanti kalau gue kerja sama grup naga terbang, waktu itu tiba, hotel lo bakal gue beli, lo yang bakal gue usir keluar kayak anjing gila. Ayo kita. Ibu, apa masih butuh bantuan? Sudah gue pesan, gue mau pulang. Baik, mari saya antar. Ayo ke sini. Ayu Suryani ini adalah dokumen tender, Menara Bintang. Lo yang akan urus acara gala besok. Proyek ini krusial. Nilainya ratusan miliar, jadi tolong banget, lo harus serius ya. Tenang aja.
Masih tugas. Mengirim dokumen tender ke orang yang cuma lulusan SMA, takutnya nanti malah kacau deh. Serahkan tugas dokumen tender ke saya. Lestari, sebenarnya gue ada tugas penting lain untukmu. Acara gala besok, lo yang bakal ngobrol dan komunikasi sama para petinggi perusahaan lain. Tugas ini hanya kamu pas. Pak Henry sudah beri tugas ke gue, lo nggak bisa ganti sesuka hati. Karena gue cucu ketua Santoso dari grup Naga Terbang. Kalau lo masih mau kerja di sini, kasih aja tugas itu ke gue. Kalau nggak, gue tinggal telepon, lo bisa langsung angkat kaki. Mau pecat gue? Lo siapa? Kecuali ketua Santoso sendiri yang datang. Kalau enggak, lo nggak bakal bisa pecat gue. Kalau perusahaan gagal dapat tender, semua tanggung jawab ada di lo. Gue pengen lihat nanti lo bakal gimana. Anting gue mana? Gak nyangka si tukang angkut ini kalau dandan juga bisa kelihatan lumayan keren. Sombong banget sih bajunya ini ya. Merek ini kelihatan palsu, kualitasnya benar-benar buruk. Iya bener banget. Lestari, kamu pewaris asli grup Naga. Cewek desa ini berani-beraninya ingin jadi orang hebat. Udahlah cuma badut aja dia. Nanti juga ada waktunya dia malu sendiri. Selalu ketemu tukang angkut ini, sial banget. Lo nih tukang angkut bau. Ngapain ikut-ikutan ramai di sini? Tempat elit kayak gini. Orang rendahan kayak lo mana pantas masuk cepetan keluar dari sini. Ayu Suryani, lo juga ikut acara tender ini ya? Kenapa lo bisa datang? Gue nggak bisa. Cuma modal lo doang. Mau saingan sama Rudi Gunawan buat proyek Menara Bintang? Mintik kali lo. Lebih baik pulang tidur. Gue yakin banget pasti anak gue yang mutusin dia. Makanya dia sengaja kesini. Supaya anakku tertarik padanya. Gue kasih tahu ya nggak mungkin banget. Anak lo di mata lo emang emas. Tapi di mata gue dia MAH sampah. Lo nih sampah masyarakat kelas bawah. Masih aja ngeremehin anak gue. Lo pikir lo siapa sih? Gue tahu kok. Cari sugar daddy di sini. Kan ngerasa nggak bisa dapetin anak gue. Jadi segala cara lo lakuin. Masuk ke area elit begini. Mau cari yang mau pelihara lo kan bener nggak? Apa yang dilakukan dua kelompok itu? Tidak tahu ini acara lelang apa? Acara grup Naga Terbang? Ribut begini nggak cocok banget. Pak Rudi Gunawan, bos grup Yunfang, lo nggak kenal? Rudi Gunawan? Itu perusahaan baru yang lagi populer, kan? Rudi Gunawan ya? Memang ganteng banget. Lalu, siapa perempuan itu? Nggak kenal. Mungkin cuma pegawai biasa, nggak terkenal. Pegawai biasa yang berani menantang. Bos besar seperti kita tidak tahu diri, harusnya dia diusir. Acara kita jadi kelihatan murah karena orang seperti itu. Dengar baik-baik ya. Lo bikin acara ini jadi nggak elit, cepetan pergi dari sini. Gue ngomong lo denger nggak? Cepetan pergi dari sini. Berani sekali rebut tender dari anak saya, kamu tak pantas. Mama. Rini kok kamu ke mama sih? Kakek bilang ada urusan yang harus diurus, suruh aku ke mama dulu. Anak gak berguna juga datang. Kalian berdua mau main drama sedih lagi ya? Cepetan pergi dari sini, dengar nggak? Dasar anak gak tahu diri masih bisa ngumpet ya. Nenek Rini punya permen. Jangan pukul mama. Rini mau kasih Rizky makan permen. Apa-apaan manggil gue nenek, anak kecil kayak lo gak pantas. Rizky sayang, kamu hebat banget. Hebat? Kamu bisa ambil permen sendiri. Berani dorong anak gue, ya? Sialan lo berani pukul mama gue, mau mati lo ya? Mau mati? Rini aja masih manggil lo papa, lo cuma diem aja lihat dia dibully. Aku tak punya cucu seperti anak tak berguna itu. Gue cuma punya Rizky, cucu kesayangan gue. Dia itu satu-satunya darah keluarga Gunawan. Dan dia yang akan nerusin grup Yunfang. Dia sama kayak lo. Seumur hidup cuma bisa jadi tikus god. Akhirnya cuma bisa nikah sama orang
yang udah cerai bawa 2 anak nenek. Lihat aku keren gak? Aku udah bisa buka bungkus permen sendiri. Wah Rizky sayang, kamu keren banget, hebat kayak papa kamu. Iya keren hebat kayak 2 papa aku. Rizky pertama barusan ngomong apa tadi? 2 papa? Apa maksudnya? Coba. Gue juga nggak tahu kok. Rizky mungkin nonton kartun dan meniru kata-katanya. Kenapa dia bilang 2 papa? Bukannya 2 mama saja? Sayang, gue juga nggak ngerti kenapa deh. Beberapa waktu yang lalu, kan, kita sempat bilang Rizky punya ayah angkat, kan? Nah, Rizky itu beneran anak lo, kan? Ibu mana mungkin nggak tahu. Sih, coba deh lo lihat. Rizky itu mukanya bulat, hidungnya kecil, matanya kecil juga. Apa yang beda dari kamu? Mirip banget sama lo kecil, kayak cetakan sama persis. Aduh, MA. Mirip gue? Kok langsung jadi anak gue? Udah, diam lo lupa? Apa? Semua sumber daya lo itu dari mana? Semuanya itu dari menantu kita, lo. Tanpa dia, grup Yunfeng kita nggak akan sejauh ini, kan? Tapi... Mungkin kamu belum bisa melupakan Ayu Suryani. Dia itu perempuan nggak berguna, nggak bisa lahirin anak cowok. MA, aku nggak kepikiran sama sekali. Ayu Suryani yang nggak jelas itu. Mereka berdua, sama-sama nggak guna. Suruh lap sepatu aja nggak layak. Rizky itu masih anak-anak. Jangan lo mikir aneh-aneh gitu. Anak kecil wajar ngomong apa saja. Ngerti, Bu? Berani banget ikut tender, Ayu Suryani. Siapa kasih nyali? Ayu, berani ikut tender? Siapa yang kasih nyali? Rudy Gunawan dari grup Yunfeng, kan? Betul. Gue memang CEO grup Yunfeng, Rudy Gunawan. Sejak lama gue merasa Pak Rudy unik. Sebentar lagi pasti sukses besar. Pak Rudy tampan dan berwibawa. Pasangan Gunawan lembut dan baik hati. Bikin iri banget. Selalu bandingkan, jadi bikin kesal. Ibu Gunawan anggun, tapi mantan istri Pak Rudy. Kasihan, nasibnya rendah. Mama, Om, Tante, mereka nggak suka sama aku ya? Kenapa sih mereka ngeliatin aku aneh banget? Rini, sayang, ini bukan salah kamu kok. Ini salah orang-orang dewasa itu. Mereka tuh sekelompok orang sok pintar yang sebenarnya bodoh dan tak tahu apa-apa. Ayu Suryani, kalau lo masih ngomong seenaknya gini, kerja sama gue dengan grup naga terbang jadi gagal, saat pamusir lo. Apa? Pak Rudy, beneran mau kerja sama-sama grup naga terbang? Betul. Barusan gue, udah kontak sama. Sepakat kerja sama dengan anak hilang dari grup naga terbang. Kerjasamanya itu soal menara bintang. Jadi Pak Rudy kesini buat ikut tender. Cuma formalitas aja ya? Iya. Anak gue kesini ikut tender ini. Hanya formalitas, beda dari yang lain. Kerjanya gak jelas. Pikir perusahaan dia beneran bisa menang tender. Rudy Gunawan kenal anak perempuan grup naga terbang? Kok gue nggak tahu? Emang harus lo tahu? Dasar lo nggak berguna. Satpam kok belum musir lo keluar? Semua di samping. Ini Lestari Santoso, anak hilang dari grup naga terbang. Teman-teman, di samping gue ini ada Lestari Santoso, anak hilang grup naga terbang, serius anak Sultan. Anak Sultan grup naga terbang ternyata ada di kantor Banjir Indah. Katanya anak Sultan, ya, memilih pergi cari pengalaman sendiri. Nggak nyangka gosipnya ternyata beneran. Tapi kok kantor properti Banjir Indah juga ikut tender ya? Kerja sama grup Yunfeng? Kok malah ikut tender juga? Aku anak Sultan dari grup naga terbang, teman-teman. Lestari Santoso dari grup naga terbang. Kerja sama grup Yunfeng. Tapi, karena gue kerja di properti Banjir Indah, tentu saja gue dukung kantor gue sendiri. Aku bisa sukses tanpa bantuan kakekku. Kata-kata Lestari Santoso barusan, saya benar-benar mengerti. Seperti Lestari Santoso, cewek muda yang paham diri dan batas. Berani dan punya ambisi. Layak jadi contoh buat kita semua. Grup Yunfeng kita siap kok bersaing sama properti Banjir Indah. Dan gue yakin banget, gue bisa menang dari Lestari Santoso. Cuma anak Sultan palsu, malah makin jadi aja apinya. Lestari Santoso, waktu lo pura-pura jadi cucu ketua Santoso, nggak takut ketahuan sama sekali? Ayu Suryani, maksud lo apa? Kalau gue bukan cucu ketua Santoso, terus siapa? Ayu Suryani, proyek Banjir Indah. Jangan mimpi menang tender. Grup Yunfeng gue pasti ambil alih. Drama lo udah cukup di sini, harusnya lo puas. Anak Sultan palsu kayak lo. Soal lo, grup naga terbang gak akan kerja sama. Proyek Menara Bintang, pasti punya properti Banjir Indah. Karena gue, anak Sultan asli dari grup naga terbang. Ayu Suryani, gue tahu perceraian kemarin. Bikin lo down banget. Kalau lo ngelakuin ini, cuma buat cari perhatian gue, lo salah besar. Ayu Suryani,
Lo tuh udah gila, masih aja mimpi pengen balik sama Rudi Gunawan, terus lo mimpi aja sendiri. Dasar nggak tahu diri. Keluarga Gunawan dulu baik sama kamu. Mau ambil proyek Rudi Gunawan? Nggak mungkin berhasil. Cewek ini dulunya cuma tukang angkut bata. Ada nggak sih keluarga? Anak sultan dari tukang angkut bata? Kalau sampai orang tahu, malu-maluin banget. Anak sultan grup naga terbang, emang lo punya apa? Modal lo cuma angkut bata paling. Apa? Tukang angkut bata? Gue beneran kira dia itu siapa anak konglomerat gitu. Pak Go, jangan buang energi emosi untuk dia. Gue suruh orang buang cewek ini ke kolam, kasih makan ikan. Tulangnya pun gak bakal sisa. Modal segitu, mau main kasar sama gue, mau buang gue kasih makan ikan? Kalian masih belum level. Berani banget ngomong gitu. Makan apa sih lo? Keluarga Go, Ismail, Adiputra, dan Emma. Di kota naga, kita kuasai segalanya. Membunuhmu mudah, seperti menginjak semut. Sujud sekarang kalau masih waras. Minta ampun 3 kali. Ya, siapa tahu kita lagi baik hati, biar lo mati utuh. Mati utuh? Gue malah takut nanti muka lo pada malu sendiri, sujud di lantai, panggil gue nenek besar. Cewek ini ternyata punya keberanian juga. Mungkinkah dia benar anak grup naga? Ayu Suryani, lo mulut ke mulut. Ngaku-ngaku anak grup naga terbang, lo nggak malu apa? Kalimat itu seharusnya aku yang tanya. Ngaku-ngaku anak ketua Santoso, keliling nipu orang bego ini, percaya lo gue sih ogah. Anak ketua Santoso, seleranya aneh juga ya soal baju. Labelnya aja nggak dicopot di luar sana. Mau balikin ke toko setelah dipakai? Gak risih? Lupa aja. Kenapa sih ribut banget? Lupa aja kok. Baik, gue bantuin. Tapi sekarang, baju 2 juta ini nggak bisa dikembalikan lagi. Ayu Suryani, cewek murahan. Hari ini gue kasih pelajaran. Acara tender grup naga terbang ini, cewek murahan. Berani banget bikin ribut di sini. Tunggu aja, orang penting dari grup naga terbang dateng, lo bakal kena batunya. Ayu Suryani, kalau Pak Bagus Santoso tiba, dan lihat lo berani mukul cucu kesayangan dia bisa nyuruh orang buat muitin lo hidup-hidup. Kita sebaiknya menjauhin dia, agar nanti saat Pak Bagus Santoso urus dia, kita nggak kena dampaknya. Ayu Suryani, gue sarankan segera. Lo langsung sujud minta maaf sama Lestari Santoso. Minta dia maafin lo. Lo yakin banget? Apakah dia benar anak kandung keluarga Santoso? Gimana kalau kita taruhan? Kita taruhan hari ini gue bisa menang tender apa enggak? Lo mau taruhan sama gue? Siapa lo? Berani taruhan? Cuma taruhan doang kok. Atau jangan-jangan lo takut? Oke, gue terima taruhannya. Taruhannya apa? Kalau mau taruhan, ya sekalian aja gedein. Kalau gue kalah, aku akan loncat dari gedung naga terbang. Kalau lo yang kalah, keluarga lo harus pergi dari kota naga, nggak boleh kembali selamanya. Oke, gue terima tantangan lo. Dasar cewek murahan. Hari ini gue bakal kasih tahu lo rasanya dihancurin itu gimana. Semua hadirin. Gue umumkan, pemenang tender proyek Menara Bintang adalah Perusahaan Banjir Indah. Apa? Banjir Indah menang tender? Perusahaan properti. Mana mungkin sih? Pasti ini palsu. Kenapa cewek murahan itu bisa menang tender? Gue nggak tahu banyak soal perusahaan ini, kok gue paham. Ayu Suryani pasti pakai cara murahan untuk ini. Perempuan itu demi tujuan sendiri. Gimana pun caranya, begini aja. Gue balik dulu, nanti gue bahas lagi sama kakek. Proyek kerja sama bagus, cari kalian lagi. Lestari Santoso, bohong mudah banget keluar dari mulutmu. Apakah kamu tahu arah buka pintu rumah Agung Santoso? Kalian juga berdua ditipu sampai bangkrut, masih bantu hitung duit orang. Ayu Suryani, kamu cuma bisa tidur sama cowok. Apa sih yang lo banggain? Jangan banyak bicara dengannya. Dia berdiri di depan kita. Udah bikin kita malu. Ada yang bisa bantu seret dia keluar? Cepetan tarik dia keluar dari sini. Mata lo buta apa lo bahkan gak kenal putri grup naga terbang? Kalau berani kurang ajar lagi, gigi lo gue copot. Apakah dia benar putri naga terbang? Andi Darmawan sendiri bilang, mana mungkin palsu. Asisten Andi Darmawan itu dipercaya Pak Bagus. Jangan sampai meragukan dia, ya. Ayu Suryani ternyata putri grup naga terbang. Lestari Santoso putri grup naga terbang. Ceritanya gimana sekarang? Aku benar-benar nggak paham kenapa begini.
duit sudah diterima, kerjaan nggak selesai, malah mau kabur. Hari ini kalau lo nggak balikin duit, gue nggak selesai. Lo lihat baik-baik deh. Anak kesayangan lo, Rizky Pratama, tidak ada hubungan darah denganmu. Topi hijau itu sudah lama kamu pakai. Gue aja malu ngelihatnya. Perempuan murahan, memalukan keluarga Gunawan. Kenapa dapat menantu begini? Bawa sial banget gue. Gue bunuh lo ya. Maaf, Bu, aku salah. Gue bunuh lo. Gue bakal bunuh lo. Nenek sihir tua, jangan berani nindas mama. Gue bakal panggil papa buat lo. Dasar anak nakal. Pantas saja di tubuhmu, tidak ada yang mirip anakku. Ternyata gadis genit ini main sama lelaki liar hingga lahirkan anak haram. Hari ini, aku akan habisi kamu dan ibumu yang memalukan itu. Mama. Tunggu aja loh. Mama. Rini. Ayo. Maaf ya, MA salah. Mama nggak bisa bedain orang. Mohon maafkan Mama dan Rudy sekali saja. Kami keluarga, bisa hidup bareng lagi kayak dulu. Jangan sok pinter lo, jangan kira gue nggak tahu. Kalau keluarga Santoso nggak akui gue, muka lo cuma suka orang berduit. Lo nggak bakal ngomong kayak gitu ke gue, Rudy Gunawan. Lo kalah, proyek Menara Bintang bukan cuma gue yang dapat. Saya juga anak kandung grup Naga Terbang. Silakan pergi dari kota Naga bersama keluargamu. Ayu Suryani, harus sekejam ini, ya? Gue tetap ayah kandung Rini, kan? Lo nggak pantas jadi ayahnya Rini. Jangan bicara begitu, Rini masih kecil. Rini perlu sosok ayah. Dia juga butuh keluarga yang utuh. Ayu. Siapapun yang sakiti cucuku, Menantu cuma anak-anak aja yang ribut kecil, nggak ada masalah besar kok. jaga mulut lo baik-baik. Berani ngaku keluarga ketua Santoso. Lo siapa sih? Rini coba bilang sama kakek. Mau nggak papa pulang ke rumah? Gue nggak mau papa pulang. Papa selalu nyakitin mama. Rini nggak mau lihat mama sedih, makanya gue nggak punya papa. Anak bandel loh. Langsung usir keluarga Rudy Gunawan. Berani balik lagi dari kota Naga. Gue nggak bakal maafin. Patahkan. Siap. Menantu. Menantu. Santoso tetap sangat luar biasa. Lain kali gue traktir makan biar bisa belajar darimu. Kalau gue nggak salah ingat, Pak Ismail barusan mau buang gue ke laut buat jadi makanan hiu, kan? Cuma salah paham, kok. Mulai hari ini grup Naga Terbang akan memutus semua kerjasama dengan grup Gunawan. Keluarga Juma, Ismail, dan Goh juga. Keluarga Goh usir mereka dari kota Naga kalau masih berani balik lagi. Patahkan kakinya. Semua hari ini gue mau kenalin seseorang ke kalian. Dia juga cucu gue yang sudah lama hilang. Dan juga akan jadi penerus masa depan grup Naga Terbang Ayu Suryani.